wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wiradikusuma, mahasiswa Tatris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah pembuatan metode berbasis simulasi tentang kompetensi dasar 3.1 pada jenjang sekolah menengah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak ingin kabar kalian tetap sehat dan jaga jarak serta jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan atau keperluan yang mendesak. Baik, di sini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian memulai pembelajaran dengan membuka doa Al-Fatihah. Berdoa mulai. Baik anak-anak, berdoa sudah selesai dan di sini Bapak akan mempresentasi kehadiran kalian siapa saja yang tidak ada pada pembelajaran pagi hari ini. Melihat dari data presensi pada pagi hari ini, ada satu siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Wahyu. Ada yang tahu Wahyu di mana anak-anak? Oh, tidak ada yang tahu ya. Baik, nanti Bapak akan coba menghubungi Wahyu atau menghubungi keluarganya. Wahyu ada di mana? Baik, langsung saja pada pembelajaran minggu lalu kita membahas apa anak-anak? Tepat sekali. Pembelajaran minggu yang lalu kita membahas tentang pengertian teks berita serta unsur-unsur berita, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan berita. Dan pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas atau mengulas kembali materi tentang minggu lalu, yang materi tersebut akan dijadikan sebuah simulasi kepada kalian. Nanti Bapak mau kalian membuat pasang-pasangan untuk membuat simulasi tersebut. Tanya kepada kalian, apakah kalian mengenal kata simulasi? Oh, belum ya. Baik, di sini Bapak akan menerangkan apa sih simulasi itu. Simulasi merupakan kegiatan yang melakukan sebuah peniruan terhadap sesuatu yang nyata atau terhadap sekeliling suatu proses. Dengan ini dapat membantu kalian agar dapat mengalami berbagai macam-macam proses dari fenomena sosial atau dapat mengetahui sejarah mana reaksi mereka dan sejauh mana mereka memperoleh konsep keterampilan dalam membuat pengetahuan atau keputusan. Saja menuju pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teks berita. Apa sih teks berita itu? Pasti kalian semua bertanya-tanya, apa sih teks berita itu? Teks berita ialah suatu kejadian atau segala peristiwa yang terjadi di dunia, baik itu bisa disebarluaskan melalui media sosial seperti contohnya internet, WhatsApp, televisi, radio, dan berbagai media lainnya. Tapi anak-anak, pada berita kali ini, berita harus berisi suatu fakta yang aktual. Akan tetapi tidak semua fakta dapat dijadikan sebagai berita. Baik, dari penjelasan Bapak tadi tentang pengertian teks berita, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Langsung saja menuju pada materi yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur berita. Apa sih unsur-unsur berita itu? Unsur-unsur berita ialah dapat disebut juga dengan pokok-pokok isi berita atau pokok-pokok informasi yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu 5W plus 1H. Tapi jangan salah, di dalam bahasa Indonesia sendiri ada singkatannya sendiri, yaitu, ada yang tahu? Nggak ada ya. Baik, singkatan dalam bahasa Indonesia sendiri adalah adik simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana.
yang ditempatkan pada bagian awal pemberitahuan. Sudah jelas pengertian dari Bapak? Kalau belum jelas dapat kalian tanyakan kepada Bapak. Kalau sudah jelas maka Bapak akan melanjutkan pada materi yang ketiga tentang langkah-langkah penyusunan teks berita. Baik, untuk materi yang ketiga ialah langkah-langkah penyusunan teks berita. Langkah yang pertama ialah menemukan suatu atau kejadian peristiwa tertentu, baik itu peristiwa di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, atau lingkungan bermain kalian. Baik, yang kedua yaitu mencari sumber data yang akurat. Kalian dapat mencari sumber data yang akurat dengan cara mencari di internet atau mencari sumber data dari wawancara atau lainnya. Sedangkan yang ketiga ialah melakukan wawancara. Nah, di sini pada wawancara tersebut kalian dapat menemukan sumber data yang akurat. Tapi tolong kalau misalkan kalian melakukan sebuah wawancara harus dicatat bagian di mana saja yang pokok-pokok penting tersebut. Terus yang keempat ialah mencatat hal-hal yang penting. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, harus mencatat hal-hal yang penting. Mengapa sih Pak kok harus mencatat hal-hal yang penting? Karena kalau misalkan kalian mencatat hal-hal atau pokok-pokok yang penting pada saat melakukan wawancara, kalian dapat dengan baik untuk menyusun suatu teks berita. Dan yang kelima ini yang terakhir ya anak-anak. Penyusunan berita. Nah, di sini penyusunan berita dapat ada berbagai macam media untuk menyusun, seperti video atau bentuk teks atau bentuk narasi dan bentuk lainnya. Bapak di sini akan mengirimkan kalian contoh teks berita yang akan Bapak kirimkan pada grup WhatsApp kalian. Sudah Bapak kirimkan, sekarang simaklah video yang telah Bapak kirimkan, serta carilah unsur-unsur kandungan apa saja yang telah disimak tadi. Nah, pada materi yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau kurang paham? Silakan tanyakan kembali kepada Bapak. Tidak ada yang perlu ditanyakan ya? Langsung saja kalian silakan menonton video yang Bapak kirimkan tadi dan simaklah apa saja kandungan-kandungan serta unsur-unsur yang terdapat pada berita tersebut. Terus langkah-langkah apa saja yang dapat kalian tiru pada video berita tersebut. Pada kali ini Bapak ingin kalian membuat pasangan. Kenapa sih Pak harus membuat pasangan? Karena Bapak ingin kalian melatih sebagai atau menyimulasikan diri kalian satu anak menjadi narasumber serta satu anak menjadi pewawancara. Bapak ingin melatih kalian dalam berkomunikasi serta menyimak video tersebut dengan baik dan cermat. Baik, Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk menyimak video tersebut. Terus nanti anak-anak langsung berdiskusi pada grup WhatsApp kalian dengan teman atau pasangan kalian, atau japri dengan pasangan kalian. Baik, Bapak tunggu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan disimak.
Meski jumlah penderita COVID-19 terus bertambah, pemerintah Kota Semarang akhirnya memilih status pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM daripada status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penerapan status PKM yang dimulai pada Senin 27 April 2020 ini lebih dipilih dengan mempertimbangkan kegiatan ekonomi tidak berhenti total dan masyarakat masih punya peluang untuk mencari nafkah. Status pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM dituangkan resmi melalui Peraturan Wali Kota atau Perwali Semarang nomor 28 tahun 2020. Berbeda dengan PSBB, status PKM masih memberikan toleransi kepada masyarakat untuk beraktivitas atau berkegiatan mencari nafkah, namun dengan kewajiban menjalankan standar protokol kesehatan seperti wajib memakai masker saat keluar rumah dan menjaga jarak. Ya anak-anak, waktu kalian terus berjalan. Di sini Bapak akan mengecek siapa saja yang telah mengirimkan hasil simulasi yang Bapak berikan tadi. Yang telah mengirimkan tugasnya adalah Nanda, Kiki, serta serta Jamal. Baik anak-anak, waktu kalian terus berjalan. Di sini jika nanti ada pasangan atau ada siswa yang tidak mau diajak kerjasama dengan temannya tadi, teman atau pasangannya tadi, maka Bapak akan memberikan hukuman berupa merangkum 3 materi minggu lalu serta menjilidnya. Terus baik anak-anak, waktu telah habis. Di sini Bapak akan mengecek kembali siapa saja yang mengumpulkan dan siapa saja yang tidak mengumpulkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian telah berpartisipasi pada penugasan kali ini. Semuanya telah mengumpulkan tugas dengan baik. Nanti sehabis waktu pembelajaran kali ini selesai, maka Bapak akan mengecek dan memberi nilai kepada kalian, serta Bapak akan memberikan hadiah kepada kalian berupa kuota data internet buat supaya bisa menunjang pembelajaran kalian dengan Bapak maupun dengan guru-guru kalian lainnya. Di sini Bapak akan memberikan kuota gratis tersebut dengan syarat 2 pasangan atau 3 pasangan memiliki nilai yang tinggi serta memiliki kecakapan yang baik dan benar. Kenapa sih Pak kok dipilih-pilih hadiahnya? Ya dengan cara gini, dengan cara ini seperti ini, kalian dengan semangat supaya dapat kuota gratis tersebut. Bapak akan memberikan kuota gratis tersebut kepada pasangan dengan masing-masing 10 GB pada tugas kali ini. Serta untuk penugasan minggu-minggu depan, Bapak akan memberikan hadiah kepada kalian dengan lainnya, tidak berupa kuota ataupun berupa lainnya, itu ya baik itu kuota maupun hadiah lainnya. Itu pembelajaran kali ini dengan Bapak telah selesai. Kalian masih ada jadwal pembelajaran dengan siapa saja anak-anak? Oh, dengan Ibu Asia. Baik, pembelajaran kali ini Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan sigap untuk melakukan penugasan yang telah Bapak berikan tadi. Baik, sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila Bapak ada kurang kata atau kasar pada kalian, mohon maaf.
dan sampai bertemu pada pembelajaran dengan Bapak minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.